Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Retno Indrani, NPM 20690016. Saya akan mempresentasikan mikroba saya, yaitu Rhizopus oligosporus. Kapang Rhizopus oligosporus merupakan kapang yang banyak terdapat di alam dikarenakan hidupnya bersifat saprofit. Kapang ini dikenal sebagai kapang yang mampu memproduksi enzim lipase untuk merombak lemak media. Kapang ini juga mampu memproduksi asam lemak omega 3 rantai panjang, khususnya linoleat. R. oligosporus juga mampu menghasilkan asam linoleat pada proses fermentasi cair asam kelapa sawit. Taksonomi Rhizopus oligosporus. Rhizopus oligosporus berasal dari kingdom Fungi, divisi Zygomicota, kelas Zygomycete, ordo Mucorales, family Mucoraceae, genus Rhizopus, dan spesies Rhizopus oligosporus. Morfologi Rhizopus oligosporus. Struktur morfologi kapang tersusun atas dua bagian, yaitu miselium dan spora. Miselium merupakan kumpulan dari hifa, dan hifa kapang biasanya berupa serabut-serabut halus seperti kapas yang dapat tumbuh di bawah atau di atas permukaan medium. Karakteristik dari Rhizopus oligosporus. Rhizopus oligosporus memiliki koloni berwarna abu-abu kecoklatan setinggi 1 mikrometer atau lebih. Sporongiofor tunggal atau berkelompok dengan dinding halus atau agak kasar. Secara mikroskopik, diameter sporongiofor berkisar antara 10-18 mikrometer. Bagian pendukung hifa ini menjulang dengan tinggi lebih dari 1000 mikrometer. Sporangia globosa memiliki diameter 100-180 mikrometer dan berwarna kehitaman saat masak. Chlamydospora banyak, tunggal atau berantai pendek, serta tidak berwarna. Biasanya muncul dari bagian hifa dan berisi granula dengan bentuk elips atau silindris dengan ukuran 7-30 mikrometer. Habitat dan pertumbuhan dari Rhizopus oligosporus. Rhizopus oligosporus biasanya tumbuh di dalam tanah, buah, sayuran, roti, hingga nasi yang sudah basi. Tumbuh optimal pada suhu 30-35 Celcius dengan suhu terendah min 5-5 derajat Celcius dan suhu maksimalnya adalah 35-44 derajat Celcius. Kapang ini pada umumnya tumbuh dalam substrat atau medium dengan konsentrasi gula dan tingkat keasaman yang tinggi. Rhizopus oligosporus tidak membutuhkan terlalu banyak air meskipun air merupakan pelarut esensial yang dibutuhkan reaksi biokimia untuk menyusun berat pasah sel. Rhizopus oligosporus bersifat aerob atau membutuhkan oksigen untuk tumbuh dengan kadar pH rendah antara 2,0-0,85. Masih di pertumbuhan dari Rhizopus oligosporus. Faktor pertumbuhan Rhizopus oligosporus ini dipengaruhi oleh kelembapan. Rhizopus oligosporus membutuhkan 90% tingkat kelembapan untuk tumbuh dan berkembang biak. Rhizopus oligosporus sendiri memiliki peranan pada makanan. Di antaranya, Rhizopus oligosporus berperan dalam industri pembuatan makanan karena dapat memproduksi asam linoleat yang berguna untuk fermentasi. Contohnya adalah pada pembuatan tempe. Rhizopus oligosporus mampu menghasilkan ragi yang membuat tekstur kedelai menjadi lunak dan membuat komponen makro yang terdapat pada kedelai akan terurai sehingga zat gizi akan lebih mudah terserap. Proses fermentasi kedelai mampu menghasilkan antibiotik alami yang efektif melawan organisme merugikan bagi kesehatan. Mekanisme fermentasi pada tempe. Selama proses fermentasi, terjadi perubahan kimia pada kedelai yang terjadi akibat substrat kedelai yang merupakan protein, lemak, karbohidrat, dan senyawa lainnya didekomposisi menjadi molekul yang lebih kecil oleh enzim yang dihasilkan oleh kapang. Akan terjadi penurunan karbohidrat dari 32,1% menjadi 21,54% pada kedelai, dan kedelai akan mengalami peningkatan asam lemak bebas.
Selama proses fermentasi terjadi, peningkatan jumlah nitrogen dan padatan larut air disebabkan oleh terurainya protein menjadi fragmen yang lebih mudah larut air oleh enzim protease. Peningkatan nitrogen dan padatan larut air ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah asam amino bebas selama fermentasi kedelai. Kesimpulan dari pemaparan materi saya adalah Rhizopus oligosporus merupakan kapang yang bermanfaat bagi industri makanan, dan Rhizopus oligosporus merupakan kapang yang dimanfaatkan dalam proses fermentasi. Kapang yang memiliki sifat aerob ini dapat membentuk enzim dan dapat membentuk asam linoleat pada proses fermentasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.